Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Andarini dengan NIM 105110987. Saya berasal dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas UIN. Kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen Fisika Dasar 1 mengenai, yaitu tentang bidang miring. Dengan dosen pengampu Ibu Naila MPD dan Ibu Dina Safrita SPDM. Sebelum kita memulai praktikum, kita harus mengetahui apa tujuan dari praktikum tersebut. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu menentukan koefisien gesekan pada permukaan benda. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan alat dan juga bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama yaitu papan atau landasan yang dapat diatur dengan segala posisi sudut. Alat yang kedua yaitu 2 buah balok permukaan licin dan balok permukaan kasar. Selanjutnya ada timbangan. Dan yang terakhir ada mistar dan juga pena. Next, ada landasan teori yang berhubungan dengan materi praktikum yang saya lakukan. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila 2 buah benda saling bersentuhan. Sedangkan koefisien gesek adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda, baik itu permukaan benda yang halus maupun permukaan benda yang kasar, sehingga dapat menimbulkan terjadinya gaya gesekan. Koefisien gesek dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada koefisien gesek statis, adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda, baik itu permukaan bidang yang dalam keadaan diam dan tepat akan bergerak. Rumusnya yaitu Fs sama dengan μs dikali N, yang mana Fs sama dengan gaya gesek statis, μs adalah koefisien gesekan, dan N sama dengan gaya normal. Yang kedua ada koefisien gesek kinetis, adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan bidang di mana benda ini dalam keadaan bergerak. Rumusnya yaitu Fk sama dengan μk dikali N, yang mana Fk sama dengan gaya gesek kinetis, μk adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan 2 kali percobaan. Yang pertama percobaan pada permukaan benda halus, dan yang kedua percobaan pada permukaan benda kasar. Untuk percobaan yang pertama yaitu balok dengan permukaan halus. Langkah yang pertama adalah timbang beban atau balok dengan permukaan halus, lalu catat hasilnya pada tabel 1. Langkah yang kedua yaitu letakkan balok di atas papan landasan. Kemudian ukur dari ujung balok sampai ke ujung landasan sebagai nilai R, lalu catat hasil pada tabel pertama. Langkah selanjutnya yaitu naikkan papan landasan hingga balok terjatuh, lalu ambil penggaris untuk mengukur nilai Y. Hasil pengukuran dicatat pada tabel 1. Lakukan percobaan pertama sebanyak 3 kali dengan letak posisi balok yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan yang kedua yaitu balok dengan permukaan kasar. Langkah yang pertama adalah timbang beban atau balok dengan permukaan kasar, lalu catat hasilnya pada tabel 2. Yang kedua yaitu letakkan balok di atas papan landasan. Ujung landasan sebagai nilai R, lalu catat hasilnya pada tabel 2. Kemudian naikkan papan landasan hingga balok terjatuh, lalu ambil penggaris untuk mengukur nilai Y. Hasil pengukuran dicatat pada tabel 2. Lakukan percobaan kedua sebanyak 3 kali dengan letak posisi balok yang berbeda-beda. Berdasarkan praktikum yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa R dan Y memiliki nilai yang berbeda. Nilai R pada permukaan licin dan kasar memiliki nilai yang sama, sedangkan nilai Y memiliki nilai yang berbeda. Semakin kasar permukaan benda, maka nilai Y semakin besar karena adanya gaya gesekan.